kalau mobilnya udah sebanyak dia. Kenapa kudu begitu? Ya. Dulu kita bisa bahagia tanpa punya mobil, tanpa punya macam-macam. Waktu kita seumur anak-anak tuh lihat. Ya. Itu simpel bahagianya. Anak-anak itu konkret bahwa itu lebih mudah. Mereka benjol sama temennya 5 menit kita main lagi. Yang berantem siapa? Ibu. Ya. Nah, kamu habis benjol sama dia, kenapa main lagi? Anak kecil mah sederhana. Benjolnya udah nggak sakit, dia punya mainan yang saya suka, selesai urusan. Gak ada gengsi-gengsi. Ini pernah dengar anak baik, anak kecil, anak TK gitu berkata, gak bisa bu, ini masalah nama baik saya. Coba. Ada yang ngomong kayak gitu anak kecil tuh. Tolong ibu carikan pengacara terbaik, saya ingin kenakan dia pasal pencemaran nama baik. Karena anak dari TKA itu telah mencemarkan nama baik saya. Coba bu, getek ngedengarnya juga bu. Nanaonan kamu. Ya. Tapi Masya Allah ya anak-anak dah tenang. Kenapa mereka bisa begitu? Sederhana. Tidak ada pesaing Allah di hatinya. Ya. Kita mah makin gede ngerasain, oh gini rasanya punya duit enak, oh gini rasanya punya jabatan enak. Itu menjadi ilah di hati kita. Sehingga bahkan menjadi faktor penentu kebahagiaan kita. Saya nggak bisa bahagia kok sebelum mobil saya sebanyak dia. Enggak bu. Kita kan lahir nggak langsung segede. Ibu lahir langsung segede gini bu. Orok dulu ya. Ya itu kita semua pernah kecil ya. Pernah ngalamin masa dimana bahagianya tanpa alasan, tanpa batas. Kenapa makin gede malah makin sulit bahagia? Padahal kalau dipikir ilmu kita sama ilmu anak kecil banyakkan ilmunya siapa? Kita yang dewasa. Uangnya orang dewasa sama uang anak-anak banyakkan uangnya siapa? Orang dewasa. Kecuali mungkin Rafathar dan Cipung ya mereka dari kecil juga udah banyak duit. Masya Allah. Ya. Tapi secara globalnya, secara umum, insya Allah kita lebih makmur. Tapi kita bisa jadi lebih sulit bahagia. Ya. Tadi ya. Jadi dosa itu pilihannya tadi bisa jadi ada dosa kita, kepahitan itu bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa digugurkan karena amalan kita segitu-gitunya. Allah nolong dengan cara ya udah ada yang nyakiti. Ya. Toh seberat-beratnya sepahit-pahitnya hidup kita di dunia, ibu lagi dikejar-kejar kayak gimana pun juga ya, tetap aja tidurnya tadi malam masih di kasur. Tadi malam hujan pun ibu nggak kehujanan. Tengah malam kebangun lapar masih ada kulkas. Dibuka ada isinya meskipun kol sama tomat doang, tetap aja bisa dimakan. Ya. Seperti itu ya, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Pengen curhat masih ada teman, masih ada medsos. Walaupun ya yang jadi solusi itu curhat ke Allah bukan curhat ke mereka. Tahu kalau curhat ke orang itu dari 100%, 87%-nya itu tidak peduli. Ya. Terus 10%-nya puas melihat penderitaan kita. Ya. Insya Allah. Sisa 3%-nya tidak peduli, puas, malah ikut menyebarkan penderitaan kita. Ya. 100% nggak jadi kebaikan. Ya. Udah mah curhat, niatnya dibantu, malah jadi nyebar kemana-mana. Kok jadi nggak boleh ya cerita ke makhluk? Boleh, tapi setelah minta ke Allah. Nanti baru minta petunjuk sama Allah, diminta tolong agar ditemukan cerita sama orang yang bisa ngasih jadi jalan solusi. Ya. Ya kita mah kebalik ya. Tadi kita sepakat. Salah satu hal yang bikin dosa kita, doa kita belum terkabul, sejadi karena kitanya nggak yakin. Tapi saya minta kok ke Allah. Nggak yakinnya belah mana? Bukti kita nggak yakin adalah pas ada masalah, nyarinya nggak langsung ke Allah. WA dulu si bapak itu, dia kan pernah saya bantu. Bismillah, dia pasti akan nyebut Bismillah, Bismillah ya, Bismillah, dia pasti akan balas jasa waktu itu. Ternyata nggak bisa bantu. Ke saudara nggak bisa bantu. Kenal sama gubernurnya nggak bisa bantu. Ya. Kenal sama pejabat, dia belum 5 tahun udah ketangkap KPK. Repot ya. Begitu udah buntu semua, baru ambil wudhu sujud. Ya. Ya itu tanda kita tidak cukup yakin. Ya. Karena kalau misalnya benar-benar yakin, udah langsung ke Allah. Dan kalau kita coba berempati, tahu empati? Merasakan yang pihak lain rasa gitu ya. Pernah coba empati ke Allah nggak? Ya. Ibarat kan kayak misalkan, ya kita coba kayak gini lah mikirnya. Ada seseorang sahabat, teman, yang seluruhnya kita urusin itu hidupnya. Makan pun dari kita, uang jajan pun kita kasih. Tapi pas lagi senang, dia nggak main sama kita, main sama grup yang ono.
Giliran ada masalah baru nyari kita. Bu, boleh pinjam duit lagi nggak? Coba Bu, itu jiwa julid kita kan pasti bergejolak luar biasa Bu. Ya, minimal bibir udah agak maju tuh, mana aja gitu ya. Kayaknya kalau julid bibirnya biasa aja kurang enak ya kudu kayak gituan ya. Astagfirullah ya, Insya Allah. Tapi Allah gitu ya, gak pernah berkata gitu, ini hamba ya, giliran senang lupa ya sama aku, lihat aja pas minta gak akan aku kabul. Masa gitu Allah? Ya enggak lah, Allah mah tetap ya. Sebab lebih banyak hal yang kita butuh dibandingkan dengan hal yang kita minta terus tidak dikabul. Lebih banyak lagi hal-hal yang sebetulnya kita butuh, kita nggak pernah minta tapi tetap Allah kabul. Ya, sistem pencernaan Bu, kabayang Bu makan wortel keluarnya wortel, mubazir ya. Tapi kita makan nih wortel nih Bu, diolah dengan baik, diusus, diserap yang mana yang baik, disalurkan oleh darah ke bagian tubuh yang membutuhkan. Semuanya nggak mikir kita Bu ya. Ada orang gitu diem, khusyuk konsentrasi. Bu, kenapa diem begitu? Saya lagi mengolah ini ususnya, ini wortelnya baru nyampe usus. Ini saya lagi menyerap vitamin A nya nih kok. Bentar nih ya. Enggak, Bu. Sambil maksiat gitu tetap aja itu tuh jalan. Allah yang atur. Nanti tanya ke anak-anak yang udah belajar IPA ya, bahwa di udara ini kan nggak semuanya oksigen ya. Bahkan oksigen itu di bumi cuma 20 atau 21%. Sisanya nitrogen 79%, 1%-nya gas yang lain. Gimana ceritanya si hidung dan paru-paru ngerti yang dihisap, diambil oksigennya aja. Meskipun di dalamnya di situ ada bau kentut orang, bau apapun yang kurang nyaman di hati, ya, ikut kehirup, ya, terus akhirnya masuk ke paru-paru. Bisa-bisanya yang diambil oksigennya doang, yang dialirkan ke seluruh tubuh. Lalu akhirnya ilmu biologi barulah menemukan bahwa di dalam darah itu mengandung yang namanya hemoglobin. Hemoglobin itu secara kimia lebih mudah berikatan dengan O2, oksigen. Jadi si udara dihirup hidung masuk ke paru-paru, isinya macam-macam tuh. Tapi ketika darah nyampe ke paru-paru, dia masuk dari bronkus, bronkiolus nyampe ke alveolus, dijemput nanti oleh darah. Yang di dalam darah ada hemoglobin, ketemu di situ di alveolus, itu yang diikat sama si hemoglobinnya secara kimiawi memang lebih mudah oksigen. Oksigen yang keambil disebarin ke seluruh tubuh tanpa minta. Ya. Karena kadang ada orang saleh terdahulu bertanya, siapa sih Tuhan itu? Siapa sih Allah itu bagimu? Allah, iya ya, Allah adalah yang tetap memasukkan udara ke dalam kamarku padahal aku sedang bermaksiat di dalamnya. Allah, begitu ya. Tetap diatur ya. Udahlah, lega, plong, semuanya ke Allah. Jangan semua serba dipersulit, dipermasalahkan gitu ya. Perkara misalkan izinnya, saya belum nemu contoh yang lain. Ya kayak tadi lah, buang angin ya. Lalu ada kita menghirup. Ya udah. Kan ada orang yang benar-benar mempersalahkan. Ibu kok kentut? Ya gimana, udah lepas, udah kejadian. Bau tahu. Ya itu gimana, udah masuk, kan bisa dikembaliin. Nih Bu, kembaliin gitu. Dipermasalahin, saya jadi nggak nyaman, ini jadi itu udah lewat, udah kejadian ya. Semua serba dipersulit, udah jadi udah weh. Lewat kiri atau kanan nih? Lewat kiri aja. Begitu lewat kiri ternyata memang di situ ada paku, bannya bocor. Tuh kan tuh gara-gara lewat kiri, baku jadi bocor. Dengan kita komplain gitu, bannya bisa sembuh lagi gitu. Enggak weh, udah. Ternyata emang harus ada jalan rezeki bagi si tambal ban itu. Ya. Kita jadi harus nganterin rezeki. Begitu nyampe juga ternyata pesawatnya delay. Ya. Ternyata kadang marah-marah yang kita lakukan itu ternyata ya udah. Tidak hanya jadi kerugian. Insecure, takut dengan masa depan. Kata psikolog, dari 100% keraguan kita, insecure-nya kita, yang benar-benar jadi nyata itu cuma 85%. 85%-nya tidak terjadi. Terus udah panik, udah nggak bisa tidur, tapi ternyata nggak kejadian. Rugi nggak sih? Udah kitanya sampai panas dingin, sampai akhirnya secara fisik lama-lama kan menggerogoti, tambah kurus, mulai beruban, ya.
rupiah. Insya Allah tenang aja lah, dah hijrah sila. Dan tadi sekali lagi, kepahitan jika tidak menggugurkan dosa pasti meninggikan derajat. Bisa jadi Allah ingin meninggikan derajat seseorang, tapi sama amalan ibadah kita segitu-gitunya. Kita bukan seperti imam-imam besar. Contoh Imam Ahmad bin Hambal dulu, dalam sehari semalam sholatnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Imam Ahmad. Nah kita tidak seperti itu. Terus gimana tuh biar semuanya bisa tercukupi, ya? Biar pengen tinggi derajatnya, Allah tolong. Tahu-tahu ada yang mencaci, memaki, ya. Tenang aja. Nabi-nabi kita dihina apa menurunkan derajatnya? Tetap mulia. Firaun pun disanjung oleh orang-orang yang terpaksa menurut kepadanya. Hina, ya. Terbukti sampai sekarang tidak pernah ada orang tua ngasih nama anaknya Firaun gitu. Ya. Ibu anaknya meni lucu, siapa nama anaknya? Firaun kok. Insya Allah ya. Jangan ya. Maka bismillah lah, udahlah, kejar Allah aja. Yuk. Butuh berapa kali kepahitan lagi baru kita sadar bahwa oh gini ya ngarap ke selain Allah teh, ngarap ke makhluk, ngarap ke orang. Yuk hijrah segera, cari ideal tuh. Ya orangnya mah kitanya di sini-sini aja ya, minimal hatinya udah ngejarnya Allah aja. Ya. Karena bahagia itu baru ada pada apa yang Allah suka. Ya. Meskipun manusianya suka contoh yang pada berzina, yang pada selingkuh, yang pada korupsi, suka itu hawa nafsunya. Bahagia nggak kalau pengen jujur, ya? Karena kalau bahagia dari situ, kena selalu kita temuin yang udah punya jabatan masih nyuri, si korup. Kalau bahagia dari pasangan tampan, cantik, rupawan, pasangan song juga cerai, ya? Song Joong Ki dan Song Toloyo, ya? Song Hye Kyo, ya? Kalau bahagia dari popularitas, berapa banyak kita dengar cerita artis yang ingin mengakhiri hidupnya, ya. Padahal itu semua kalau jujur itu diidam-idamkan oleh hawa nafsu. Tapi emang bahagia dah bukan di situ dah. Ya, tenang aja, bismillah, ya. Kayak gitu ya. Sok sisain ini waktu untuk tanya jawab, diskusi, dan dikoreksi barangkali kalau saya ada salah menyampaikan, nggak apa-apa ya. Dikembalikan dulu. MC-nya pulang ya tadi. Oh, enggak, yang tadi Bapak yang tadi. Ibu mau pakai yang mana? Mau duduk? Sok. Oh, enggak. Ya, Masya Allah. Ya. Bukan Ustadz bukan. Panggil aja si Denis gitu. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini sudah mendengar. Alhamdulillah, ini ibu-ibu mendengarkan kan? Betul, mendengarkan Pak Denis betul. Ya. Dan alhamdulillah ya tadi kami sudah kita lanjut di kajiannya. Ternyata mohon maaf sebelumnya bapak-bapak ada yang menginginkan ya. Kata bapak-bapak sudah biasa. Memang karena ini banyak sekali kajiannya, biasanya nggak di sini nih Bang. Oh, di mana Bu? Biasanya di tempat lain di kecil, ternyata di sini yang 10 kali lipat kapasitas. Masya Allah. Alhamdulillah ya, jadi insya Allah pada pagi harinya sudah disampaikan oleh Pak Dedi, insya Allah bahwa kebermanfaatan bahwa ilmu. Nah, tadi ada Papua kalau nggak salah Oktober ya, kenapa? Ke Timika. Nah, iya itu hanya yang pada Allah suka. Nah, jadi kalau kita selalu mengingat di situ tentunya di setiap kepahitan itu pasti akan dua ya tadi. Bagaimana itu ternyata dua meninggikan derajat ataupun menurunkan dosa. Insya Allah ya. Jadi itu yang insya Allah akan kita lakukan. Dan ini akan ada sesi pertanyaan kira-kira waktunya setengah jam atau setengah hari kok. Coba silakan. Iya. Saya sok mau tanya jawab atau foto-foto ibu teh. Itu biasanya tanya jawab kalau bisa foto-foto nanti. Jadi silakan. Boleh berapa? Ya sok, coba 3 dulu. 3 dulu, baiklah. 3 dulu ya ibu-ibu. Kalau ada yang ditanya itu ya. Ya, kalau ada yang ditanya. Boleh? Silakan. Ya. Nah, ibu. Ini pakai yang wireless.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, jawabin pertanyaan yang di sini Mohon dulu. disebutkan nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ustaz Denis, saya mau bertanya tapi di luar tema boleh? Monggo. Jadi Ustaz, maaf sebelumnya. Jadi saya mohon petunjuk bagaimana menyampaikan. Jadi ada keluarga kami suka banget main judi online. Itu sampai dia hidupnya susah, tetapi masih tidak mau berhenti, masih nyandu terus. Iya. Bagaimana ya caranya Ustaz? Kebetulan sih usianya tuh sudah tua, seperti itu. Ya, baik, hanya itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung aja ya, satu-satu dulu ya. Terima kasih. Baik, istilah pertanyaannya tadi ada anggota sanak family yang kecanduan judi online ya. Masya Allah. Paling ahsannya sih judinya yang ditutup ya. Cuman belum ditutup-tutup sampai sekarang. Dan sejauh ini yang kami lakukan ya memang dinasehati, didakwahi. Dengan cara bukan dengan itu haram, itu neraka. Dan semuanya udah tahu sebetulnya. Sebagaimana koruptor tahu korupsi itu nggak boleh, ya. Tapi tidak cukup yakin dengan apa janji Allah, makanya itu terus dilakukan. Sama bicara judi juga, yulah sama-sama mikir gitu ya. Karena insya Allah semuanya masih Allah anugerahkan akal gitu. Ketika sama-sama mikir, sejatinya kesuksesan terbesar seorang penjudi itu kalau dia bisa berhenti dari perjudiannya. Dan dia nyari uang dari judi. Sedangkan yang dilawan adalah bukan orang, tapi sistem. Karena sudah online semua kan sekarang, digital, website yang memang didesain, diatur, yang memang untuk bikin orang kalah. Karena itu kan judinya nggak tiba-tiba ada, dibikin juga sama orang. Yang bikinnya orangnya manusia juga. Manusianya juga bisa lapar, punya syahwat, punya hawa nafsu, pengen punya keserakahan. Apakah kita dengan akal kita nih benar-benar serius berpikir bahwa orang yang bikin judi online itu sengaja bikin judi itu untuk sengaja pengen bagi-bagi duit bagi semua pemainnya dengan cara dikasih menang? Mustahil. Karena kalau dari awal niatnya pengen bagi-bagi duit, yang dibangun lembaga zakat infak sodako, ya, yang kasino. Terus kita terus menerus sejauh ini yang kami sampaikan terus dengan cara diajak berpikir, dengan ajak, karena sejatinya nggak usah disampaikan lagi itu hukumnya apa, udah pada tahu aslinya mah ya. Tapi kalau diajak mikir, yuk bismillah, dikerjain, benar-benar dikerjain. Sedangkan dirinya pengen dapat kebaikan, tapi terus ya aneh kan, ibarat dia pengen bangkit, dia sedang berada di lubang, tapi dia malah nyemplung lagi di lubang itu, tapi katanya pengen bangkit, kan jadi kayak omong kosong gitu ya. Tapi ya udah, memang disentuhnya kudu pakai hati, didoakan, didakwahkan terus menerus. Bahkan memang saya berani bilang bahwa orang kalah main judi itu sebetulnya pertolongan, karena gara-gara kalah itu akhirnya ada orang yang bisa berhenti. Coba kalau pas menang kepikiran berhenti, yang kalah aja selalu kita lihat kalah masih main sampai jual-jualin barang, apalagi yang menang nggak usah nunggu besok sorenya dia udah main lagi ya. Kok kalah rugi dong? Enggak, kepahitan dari kalahnya itu demi Allah gugurin dosa. Bisa jadi nanti dia lebih beruntung daripada orang yang seumur hidup menang terus jadi bandarnya gitu. Seumur hidup menang terus, di hari akhir kan repot pertanggungjawabannya. Dia ketika akhirnya udah takut ngeri dengan bagaimana pertanggungjawabannya, ternyata kamu mah udah lolos loh. Kok gitu? Kan udah digugurin dosanya di dunia dengan pahitnya kalah, dengan pahitnya bangkrut. Jadi pertolongan. Kenapa semuanya masih selalu terasa berat? Karena kalau memang jujur, kita belum ngejar Allah. Satu, terlalu cinta sama dunianya. Dua, emang kita belum pengen ke surga mungkin. Padahal kepahitan apapun mendekatkan kita ke surga, karena pasti gugurin dosa. Kecuali kalau kitanya belum pengen surga, maka apapun pasti masih selalu terasa berat. Ya. Jadi ya, iyalah. Kalau tadi belum kalah, saya pengen minta akunnya, Bu.
biar saya kontak yang di sana untuk tolong bikin akun ini kalah sekalah-kalahnya biar berhenti gitu ya. Karena masih aja banyak temen yang di sana gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata udah kalah, ya udah tinggal tunggu waktu sih insya Allah. Tinggal masalahnya pengen berhenti sekarang atau Allah paksa untuk berhenti. Karena apa-apa yang dipaksa nggak enak ya. Tapi ya tetap ya, kita cuma bisa menyampaikan, nafkahi. Kalau pengen benar-benar nahi munkar, ya udah ambil handphonenya, putus kuotanya, cabut internetnya kalau memungkinkan. Tapi kalau misalkan kitanya malah nggak bisa, digituin dia pun malah marah, ya memang kita cuma hanya bisa menyampaikan. Yang bisa bolak-balik hati Allah. Tinggal kita berharap mudah-mudahan hatinya dibolak-balik dengan kesadaran, bukan dengan kehancuran dulu. Oh, tapi gimana kalau sadarnya gara-gara kehancuran, sudah tidak ada kesempatan kedua ya. Selagi masih nyawa belum lewat di kerongkongan, masih hidup, selalu masih ada pintu ampunan. Ya, karena kalau Allah emang udah benci dengan hamba tersebut, mudah Allah matikan detik itu juga. Dia masih hidup, sederhana. Berarti yang punya langit dan bumi masih berikan kesempatan. Ya, sama saya juga layak Allah matikan di sana. Ya, Allahnya aja yang kepala yang baik, maha baik. Malah diizinin pulang, diizinin ngaji, diizinin ketemu bunda-bunda soleha, bisa ngaji bareng, diajakin ngaji malah. Ya, demi Allah tidak ada kebaikan pada diri ini, semuanya dari Allah ya. Bismillah, semoga Allah melimpahkan selalu rahmatnya kepada kita dan keluarga kita. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Yang ada pertanyaan lagi? Ya. Oh, nyampe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teteh. Oh. Nah. Ya. Baik, istilah insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Apa tanda-tanda hijrah kita diterima lah ya, atau berhasil gitu ya? Udah salah hijrah mah insyaallah semua pernah melakukan, tapi ada yang masih di persimpangan, bolak-balik gitu ya, STMJ, sholat terus maksiat jalan, ada aja istilahnya ya. Ada istilah. Maka salah satunya karena memang begini, nikmat itu hanya ada di kedua ujung. Contoh, ketika kita bicara orang yang taat setaat-taatnya kepada Allah, maka ibadah itu jadi kenikmatan bagi dirinya. Begitu juga orang yang maksiat, orang maksiat tuh dapat nikmat. Maksudnya dia menikmati kemaksiatannya itu, ya, dia menikmati kemaksiatannya itu. Makanya yang baru bisa benar-benar yang menikmati kemaksiatan itu, mending taat-taat sekalian atau ya tidak taat sama sekali itu. Tapi kan tentu kita tahu ya, ada ujungnya, ada hancurnya kalau misalkan kita memilih tidak taat. Orang yang memilih di tengah-tengah nggak akan bisa dapat nikmat, kagok. Dia kalau STMJ misalkan istilahnya, dia masih maksiat tapi masih sambil hijrah. Kalau dia masih di tengah-tengah, nanti ibadah sulit ngerasa nikmat. Akhirnya dia balik lagi maksiat pun, dia juga sulit ngerasa nikmat. Karena sadar, aduh keminum lagi ini minuman keras 1 tetes 40 hari mau diterima sholat. Mana berapa teguk tadi. Jadi akhirnya yang dulu minum bahagia, sekarang jadi nggak bahagia. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau mau, sama, kita mengajak berpikir, yuk kalau mau, total semua udah. Kanan-kanan udah. Karena baru jadi nikmat kalau udah benar-benar total, kafah. Ya, sebelum itu pasti akan nyangkut nanti. Ibadah nggak nikmat-nikmat, maksiat juga nggak nikmat-nikmat. Terus jadi malah menderita kiri kanan ini. Ya udah, mending sekalian toh. Itu kalau dari sudut pandang berpikirnya. Tapi kalau ciri-ciri tandanya setelah akhirnya benar-benar ya tadi, amal soleh itu kan menghapuskan keburukan, dan itu memang tidak bisa bersatu ya. Ketika akhirnya kita lebih suka dengan ketaatan dan mulai menikmati, secara otomatis akan mulai membenci, mulai malas dengan kemaksiatan. Gak usah gitulah, bicara musik sama Quran aja gak bisa menyatu di hati yang sama. Saya sedang tidak bahas hukumnya ya. Tapi kalau misalkan semakin terbiasa dan senang dan dekat dengan Al-Quran, lama-lama jadi dulu perasaan dengar lagu ini senang banget, sekarang bosen, bete, udahlah, gak usah didengerin lagi. Makin senang dengan lagu, gak usah baca Quran teh males gitu ya. Ada waktu luang, mendingan bukanya apa gitu ya, yang jadi ke arah musik. Sama kebaikan dan keburukan gitu. Semakin kita bismillah hijrahnya tadi benar,
nanti ibadah terasa makin ringan. Satu, dulu asa berat nih tepat waktu sholat, sekarang mah sebelum azan aja saya bahkan tahu kapan jadwal azan, misalkan gitu ya. Dulu boro-boro tahu kapan jadwal azan, ingat sholat aja enggak. Sekarang jadwal azan dia hafal. Sekarang zuhurnya 12:05 nih misal gitu ya, saking bener-bener detailnya. Subuh sekarang nih jam 4:35 kok, sampai bener detil. Dan sebelum itu jadinya udah nyiapin, udah wudu, udah di saf paling depan kalau laki-laki. Oh itu tanda Bu, bismillah insya Allah. Karena kalau misalkan masih di sebelum hijrah, berat sekali melakukan itu. Dan juga selain ibadahnya tambah mudah, tidak berat ngejalaninnya, terus maksiatnya juga ringan untuk ditinggalkan. Dulu asa nyesel teh kalau ada yang ngajak dugem tapi misalkan kita nolak. Sekarang mah ringan, udah apa sih yang didapat di situ? Udah mah gelap, lampunya kedap-kedip, bunyinya berisik, minumannya pahit, mahal, bikin badan sakit pula. Ya, minuman keras kan nggak mungkin di situ bawa susu ultra. Ya. Masya Allah, ya. Jadi itu salah satu cirinya, lebih mudah meninggalkan kemaksiatan dan lebih mudah mengejar ketaatan. Karena emang kata Allah akhirnya kan makin taat, jelas makin sholat dong. Kata Allah sholat itu, Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Kalau dicari di kanan bawah pas pergantian juz 21, Allah berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Salatnya benar, ibadahnya hijrahnya benar, pasti malas sendiri. Ya. Jadi nggak mau berbuat keji dan munkar. Ya. Karena yang pasti berbuah ya itulah akhlak ya. Bedanya adab dengan akhlak, adab tuh masih bisa dipelajari. Ya. Kayak contoh adab makan, ya, sampai ada kalau di bule-bule itu table manner ya, caranya pegang garpu di tangan mana atau pegang pisaunya di tangan mana, susunan pisaunya gitu. Ya. Tapi kalau akhlak itu bukan dapat dari belajar, akhlak itu dapat dari ibadah. Bedanya di situ. Makin benar ibadahnya, makin muncul akhlak. Ya, akhlak mah nggak bisa dipelajari, dapatnya dari kedekatan kepada Allah dari ibadah. Kalau adab bisa dipelajari, ya. Tapi biasanya adab dan akhlak kasih saya. Orang bisa beradab, beres melancarkan adab yang dia pelajari, udah lidahnya, judi, segala macam ya. Tapi kalau sudah pakai akhlak enggak. Tidak ada orang sama lempeng, Nanti katanya kalau pengen sederhana ngelihat pas lagi kaget. Kalau kagetnya udah nyebutnya Allah aja Bismillah. Kan sekarang ada banyak orang masih sholat, iya betul. Tapi begitu kaget yang disebut kunci, ya, misalkan ya, atau apapun yang kurang baik gitu ya. Ya karena teko hanya mengeluarkan isi teko ya, istilah gampang. Kalau isinya kopi nggak mungkin keluarnya isinya cola ya. Ya udah kan pas kalau berubah jadi kesulap namanya. Nah kalau isinya memang sudah bersih, ngucapnya yang baik-baik, nggak pengen nyakitin. Jangankan berkata kasar, nggak dengar orang berkata kasar aja hati ngerasa nggak nyaman, nggak enak. Tapi kalau memang isinya terbiasa mencaci, memaki atau kasar, ringan tuh. Dasar kamu begini, dasar kamu begitu, dasar kucing kamu, nggak enak gitu maki orang. Ya, itu ciri-cirinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan.